lebih baik mati berjuang daripada berperang pada mati berkhianat. Pesan Panglima Pajaji akan ada pertumpahan darah, gengs, di tanah Kalimantan dan IKN. Dengan tegas Panglima Pajaji mengatakan lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat. Oke, langsung aja kita gas. Panglima Pajaji ungkap alasan kenapa menolak IKN, gengs. Ternyata Panglima Pajaji hanyalah ingin menyampaikan pesan dari roh leluhurnya. Jika ingin melanjutkan pembangunan IKN, itu boleh-boleh aja. Mereka setuju, asalkan Presiden Jokowi harus disumpah adat terlebih dahulu. Jika semua itu dilanggar, maka akan terjadi pertumpahan darah. Di video ini, Panglima Pajaji sudah melihat tanda-tanda alam, gengs, bahwa akan terjadi pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN jika pesan dari leluhurnya tidak ditanggapi pemerintah dengan baik. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang telah saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Alasan utama kenapa Panglima Pajaji ini paling depan menolak pembangunan IKN, yaitu tadi, gengs, karena Panglima Pajaji ini dapat pesan dari roh leluhurnya. Jadi beliau itu hanya menyampaikan pesan gitu. Jadi bukan kehendak Panglima Pajaji. Dan dia juga mengatakan melihat tanda-tanda alam lainnya gitu, selain pesan-pesan dari roh leluhurnya. Itu kata roh, kata alam, dan kata leluhur Dayak. Baik. Nah, tentu di dampak pembangunan IKN tentu ada efek negatif dan positif. Setiap jalan itu kan tidak selamanya bagus. Ada yang berlobang, ada yang naik, ada yang nanjak, ada yang turunan, ada yang turunan. Seperti itu, Bang. Nah, berkaitan dengan kode-kode alam itu rahasia. Ya, menurut Panglima Pajaji juga mungkin akan banyak dampak negatifnya di samping dampak positif dari pembangunan IKN itu. Masyarakat Dayak itu di masa mendatang gitu. Panglima Pajaji juga menegaskan, geng, apa yang dikatakan tadi akan terjadi pertumpahan darah segala macam, itu bukan kehendak dirinya sendiri, itu pesan dari leluhurnya gitu. Dia hanya menyampaikan pesan. Itulah pengakuan dari Panglima Pajaji, gengs. Panglima Pajaji bilang dia hanya mewakili leluhurnya gitu. Ya, saya mewakili para leluhur saya Dayak. Jadi, gengs, apa yang disampaikan Panglima Jilah beberapa waktu lalu yang melarang siapapun menghina Presiden Jokowi dan akhirnya dibantah oleh Panglima Pajaji. Panglima Pajaji juga beberkan bahwa ucapan Panglima Jilah itu tidak mewakili 400 suku Dayak dan para panglimanya. Ternyata banyak juga ya suku Dayak di Kalimantan, ada 400-an gitulah. Dan ternyata dari semua suku Dayak yang ada di Kalimantan itu belum satu suara dengan Panglima Jilah, gengs. Ada yang menolak dan bahkan diam. Ya contohnya Panglima Pajaji ya, yang menolak pembangunan IKN. Itu karena kehendak pribadinya, tidak mewakili secara keseluruhan masyarakat adat Dayak. Dan juga yang ditakutkan Panglima Pajaji, jika pembangunan IKN tetap berlanjut, maka akan ada yang tersingkirkan, yaitu suku Dayak itu sendiri. Karena apa? Ya, karena akan menjadi penonton di negeri sendiri. Jika IKN itu betul-betul pindah di Kalimantan, maka hutan kami akan habis. Yang pertama, yang kedua, kami orang-orang Dayak itu pasti tersingkirkan di tanah air kami sendiri dan bahkan menjadi penonton pengemis di tanah air kami sendiri. Kalau menurut gua ada benernya sih apa yang disampaikan Panglima Pajaji ya. Meskipun ada janji-janji manis dari penguasa mau dibuat Dayak Center dan lain-lain dan akan diprioritaskan, tapi ingat itu hanyalah janji, gengs. Jika IKN sudah berdiri, itu masyarakat Dayak tetap harus tunduk oleh pemerintah. Bisa jadi hukum-hukum adat di
Kalimantan bisa tidak diberlakukan lagi gitu. Ya perlahan punah lah gitu. Dan terus manusia itu terus bertambah. Tentu hutan pun akan habis. Dan adat istiadat tradisi kami pun bisa hilang, ditelan oleh zaman. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Di sini gue juga ada video dari Panglima Jilah, gengs, soal pembangunan IKN. Kenapa? Alasannya Panglima Jilah ini menyetujui atau mendukung pembangunan IKN. Setelah gue lihat videonya, ternyata ada iming-iming ratusan miliar, gengs, sebagai ganti rugi lahan yang udah ditebangin untuk jadikan pembangunan lah ya. Biasa ya, gengs, itu sifat manusia. Mungkin semua juga ya. Kalau udah dikasih iming-iming, janji-janji akan disejahterakan hidupnya, itu iman bisa goyah lah ya. Dan gak munafik juga sih. Tapi sebenarnya sayang, kan IKN mau pindah di Kalimantan tuh, dan banyak lahan-lahan warga ya mungkin diganti rugi atau dibeli. Itu bisa jadi, gengs. Nanti gak tahu berapa tahun ke depan, nanti kalau udah dikelola pemerintah pasti menyesal gitu. Kenapa dulu gak aku kelola sendiri gitu. Kalau jadinya seperti ini, biasanya gitu. Nah, kalau untuk panglima-panglima itu, kami di Kalimantan, ada yang berdiam diri, ada yang memang mendukung. Nah, jalannya itu masih buntu lah, seperti itu. Jadi balik lagi ke Panglima Bajaji ya, yaitu tadi, gengs. Kalau gue lihat di video, apa yang dikatakan Panglima Bajaji itu mungkin suku Dayak keseluruhan bakal mendukung gitu, setuju. Tapi ya itu, karena masyarakat suku Dayak ini kental dengan sumpah-sumpah, jadi ya Presiden Jokowi harus disumpah dulu gitu, baru disetujuin. Ya ini semua karena agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi Panglima Perjaji ini juga sebenarnya pemimpin tertinggi juga, gengs, di pasukan Pantak. Panglima Perjaji ini juga keturunan dari panglima-panglima terdahulu ya, dari ayah ataupun ibunya. Jadi darah-darah pejuang itu udah ada di dirinya gitu. Jadi wajar aja ya kalau Panglima Perjaji ini dengan tegas gitu melawan Panglima Jilah. Saya tidak berguru dengan Panglima Jilah, apalagi menuntut ilmu, apalagi ngemis minta gelar kepada beliau waktu di TBBR dan di Bangkuli Raja. Saya itu tidak menuntut ataupun berguru kepada siapapun. Nabuk marumpuk atau marantas gitu. Wah, saya mewarisi garis keturunan saya sebagai panglima, mulai dari keturunan bapak, mulai dari keturunan mama. Tapi ini kembali ke kalian semua sih. Kesimpulannya gimana? Menurut kalian gimana? Karena pembangunan IKN itu juga harus dipikirkan juga amdalnya. Kalau menurut gua, ini sih fix salah pemerintah. Karena kenapa? Ya kalau menurut gua seolah-olah pemerintah tuh hanya berpihak ke pasukan merah doang gitu. Padahal di Kalimantan ada 400 suku Dayak gitu dan para panglimanya. Kenapa yang dilibatkan itu hanya pasukan merah dan Panglima Jilah doang gitu. Jadi yang lain itu ya ngerasa kayak dilangkahin lah, nggak dihormatin atau apa. Ya setidaknya ada izin lah, diundang lah para panglimanya ngumpul gitu semua. Jadikan satu gitu di forum. Gue yakin itu pasti nggak ada ribut-ribut kayak gini. Intinya diajak ngopi lah bareng-bareng. Jangan cuma satu panglima doang gitu. Ingat, ya agar tidak terjadi pertumpahan darah ya itu pemerintah mungkin harus lebih bijak lagi ya nanggepin ini. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.